Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng. Terima kasih. Terima kasih. Saudara Lutfan Ya, Pak. Fauzan. Gilang Fauzan. Ini di latar belakang masalah ini parah banget ini. Anda sama sekali tidak membahas. Bukan cuma tidak membahas ini. Ya. Camkan baik-baik. Tulis. Ya, Pak. Bahwa latar belakang masalah ini Anda menjelaskan, menyajikan permasalahan yang sebenarnya di sana. Ada masalah apa? Gitu ya. Kalau memang ini masalah pokoknya adalah kinerja, ada fenomena-fenomena terkait dengan kinerja, kan mestinya begitu. Anda jelaskan di sini dengan menggunakan data. Anda sajikan data-data yang terkait dengan indikator-indikator kinerja. Setelah itu ada indikator-indikator lain yang barangkali juga mengemuka sebagai suatu fenomena di sana. Semuanya diinventarisir. Lalu kamu mencari jawaban, apakah ada di antara indikator-indikator ini keterkaitan? Ada nggak keterkaitan itu? Tentu setelah kamu juga mengidentifikasi dari setiap indikator-indikator yang ada ini, ternyata ini merupakan, katakan, indikator kinerja, terus indikator analisis jabatan, indikator beban kerja, gitu. Nah, setelah itu cari jurnal terdahulu yang juga mengkaji atau studi tentang variabel-variabel ini, sehingga bisa ditemukan keterkaitan antar variabel ini berdasarkan studi terdahulu. Maka muncullah judul. Paham yang saya jelaskan ini, Lutfan? Paham, Pak. Paham, Pak. Serius ini, paham apa Anda? Saya belum terlalu paham, Pak. Saya masih butuh banyak belajar. Tapi mungkin untuk bimbingan selanjutnya barangkali kalau saya harus paham sepenuhnya pada seminar ini, kayaknya saya belum. Gitu aja, jujur aja pada diri sendiri. Karena saya nggak yakin kalau kamu paham betul. Iya, Pak. Iya, cerdas banget kalau kamu bisa paham betul. Ya, nanti lewat bimbingan selanjutnya lah ya. Iya, Pak. Lewat bimbingan selanjutnya. Itu. Nah, kemudian kita memasuki di bab 2. Oh, sorry. Rumusan masalah, oke. Tujuan-tujuan, oke. Di bab 2, landasan teori. Kok begini sih? Ambil teori kira-kira 3 minimal ya. 3 yang sesuai. Ini contoh kinerja. Menurut Edison, kinerja adalah hasil dari suatu proses yang mengacu dan diukur selama periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan yang telah ditetapkan. Apakah definisi ini sudah cocok dengan indikator-indikator yang kamu temukan di lapangan? Gitu ya. Jangan asal ngambil buku. Ambillah buku yang sesuai dengan
Kan sebenarnya kamu kaji dulu di lapangan ini indikator-indikatornya. Kemudian kamu cari di teori, oh ini ternyata lebih banyak kemiripannya menurut Kashmir misalkan. Begitu. Ya Pak. Ternyata ada juga nih mirip Sutrisno juga mirip. Ambil lagi Sutrisno sampai minimal 3 tadi ada 3 buku. Ya. Nah, itu baru ada kecocokan. Sekarang buku ini sudah cocok, sudah sesuai. Lalu ke-update-annya. Buku ini updated atau tidak? Itu. Oh, updated karena ini diterbitkan 3 tahun yang lalu. Oh ya, sesuai dengan peraturan di kampus kita 5 tahun terakhir. Tapi kalau tidak, cari buku lain lagi yang baru dan yang relevan. Setelah dicari buku-buku yang lain yang baru, ternyata tidak ada yang relevan dengan indikator-indikator yang kamu temukan di tempat penelitianmu. Ini buku yang lama, walaupun katakanlah bukunya Kashmir tahun 2016, ini kan udah lama. Ya, udah 7 tahun. Boleh baru digunakan. Dengan catatan Anda sudah mencari buku yang lain, ternyata tidak ada yang relevan. Dan buku Kashmir ini juga terbitan terakhir tahun 2016 ini. Tahun-tahun yang baru sekarang ini dia tidak menerbitkan buku. Itu caranya, paham? Paham Pak. Kamu sudah melakukan itu? Sudah Pak. Sudah? Yakin? Iya. Yakin? Jujur? Oh, untuk yang ini Pak, yang analisis jabatan Pak. Enggak, saya tanya. Sekarang begini, jujur, mau dari 4 variabel oke termasuk analisis jabatan. Jujur, kamu sudah mengeksplorasi buku? Bahwa tidak ada buku yang lain kecuali ini, Edison dan Kashmir? Ada Pak, ada. Hah? Ada? Ada Pak. Taruhannya apa dengan saya? Kamu jangan bohong. Ada buku yang selain yang itu kan Pak, yang selain Enggak, maksud saya kan tadi menjelaskan, ya. Saya tadi menjelaskan caranya mencari buku yang relevan dan terbaru itu tadi seperti tadi. Apakah itu sudah kamu lakukan? Kalau belum kamu lakukan, jujur aja, jangan bikin saya kesel. Karena saya tahu itu kamu cuman iya aja, cuman sudah. Nyatanya enggak. Bimbingan aja kamu cuman sekali. Tanda tangan aja di sini enggak ada. Jangan bikin kesel, kamu udah nggak mampu, bikin kesel, bohong, apa yang kamu banggakan? Kamu bimbingan kan kemarin sekali aja tuh sama si siapa? Si Bella. Ya, jadi itu, perhatikan. Kamu kalau orang Jawa bilang yang ini aja apa? Rendah hati. Jalmo gitu kalau orang Jawa bilang. Jangan bikin orang kesel. Kalau pinter nggak apa-apa. Oke, selanjutnya mengenai dimensi dan indikator di setiap variabel ini, tolong dieksplorasi juga, bukan cuman punyanya satu orang. Ya, punyanya satu orang. Ini aku yakin nggak melalui pengkajian apakah ini sudah cocok. Misalkan ini indikatornya Edison tahun 2016. Apakah sudah benar-benar cocok sesuai dengan indikator yang kamu temukan di lapangan? Aku nggak yakin. Faktor-faktor yang mempengaruhi analisis jabatan, lingkungan, organisasional, keperilakuan, dimensi dan indikator, semuanya satu. Menurut Herman Sofyan, menurut Dewi Anggreni, di dalam Sugiono. Aduh. Kamu baca Herman Sofyan dia aja tidak. Baca bukunya Dewi Anggreni aja tidak. Kalau menurut tulisan ini, menurut yang kamu tulis ini, kamu hanya baca bukunya Sugiono.
Itu pun saya juga nggak yakin. Benar-benar nggak kamu pegang bukunya Sugiono? Ini jangan-jangan kamu juga cuma nyuplik skripsi yang sudah jadi. Kalau orang dikasih kepercayaan itu berat. Artinya saya percaya yang saya sarankan kemarin ketika bimbingan kamu lakukan. Saya tidak mungkin mengoreksi kalimat demi kalimat. Ini saya ambil contoh aja, salah ini. Saya ambil contoh ini. Herman Sofyandi. Punya bukunya? Dewi Anggreni. Hah? Tidak, Pak. Nah iya, makanya udah ngaku aja. Ngaku tuh bikin yang tadinya saya mau kesel jadi nggak kesel. Gitu. Jadi tolong banyak diperbaiki ini ya. Dari mulai bab 1, bab 2, ini bab 1 parah banget tadi itu. Artinya apa? Kalau saya ngeliat kertasmu, tulisanmu di bab 1, latar belakang masalah, artinya kamu tidak melakukan prasurvei. Karena tidak ada data yang sedikit pun yang kamu sajikan di situ. Tidak ada data fenomena sedikit pun yang kamu sajikan di situ. Ini juga jiplak-jiplak aja ini di bab 2. Penelitian terdahulu. Tolong ini diletakkan setelah Anda membahas hubungan antar variabel atau pengaruh antar variabel atau keterkaitan antar variabel. Apa fungsinya ini? Fungsinya adalah ingin menunjukkan bahwa proposal Anda memiliki kebaruan atau memiliki perbedaan dibanding dengan penelitian-penelitian terdahulu. Mana penelitian terdahulu? Ini loh yang disajikan dalam tabel Anda. Tolong dijelaskan, ini nggak ada penjelasannya. Nggak bunyi. Jadi penelitian terdahulu ini 2.5. Ini bunyinya apa? Nggak ada keterangannya. Dan ini ditaruh setelah Anda membahas hubungan antar variabel. Ya. Kemudian masuk bab 3 nih, metodologi. Sejarah perusahaan. Saya tanya ke Anda, Lutfan. Ya, Anda meneliti perusahaan atau meneliti apa sih? perusahaan, Pak. Perusahaan, salah. Anda ini meneliti variabel. Perusahaan itu kan tempat penelitiannya. Ya. Tempat penelitiannya. Bertempat di perusahaan bla bla bla. Sumber datanya aja bukan perusahaan kok, karyawan. Bagaimana Anda meneliti perusahaan? Anda meneliti variabel. Iya, Pak. Maka dari itu di sejarah perusahaan ini bukan tidak boleh, ya silakan aja lah dikasih gambaran perusahaan ini. Karena apa? Karena bisa jadi hal-hal yang terkait dengan perusahaan tempat Anda meneliti bisa digunakan untuk bahan pembahasan di bab 4. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng. Terima kasih.